Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Pratama Putri, NPM 1902. Video ini guna melengkapi tugas mata kuliah Manajemen Rumah Sakit, yaitu tentang mutu pelayanan di rumah sakit. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi mutu pelayanan rumah sakit. Derajat kesempurnaan pelayanan rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, konsumen akan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan dengan menggunakan potensi sumber daya yang tersedia di rumah sakit secara wajar, efisien, dan efektif serta diberikan secara aman dan memuaskan sesuai dengan norma, etika hukum, dan sesuai budaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat konsumen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komponen mutu dalam pelayanan rumah sakit, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya manusianya, yaitu sumber daya yang tersedia seperti sumber daya manusia, manajemen, dan teknologi terstandarisasi merupakan komponen yang sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan menciptakan rumah sakit yang mempunyai jasa pelayanan kesehatan yang berkualitas. Yang kedua yaitu adanya citra dan probabilitas rumah sakit yang diperoleh berasal dari mekanisme kunjungan pasien yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dalam komponen ini terdapat beberapa, yaitu yang pertama adanya fokus pelanggan, yang kedua kepemimpinan, keterlibatan personal, pendekatan proses, pendekatan sistem terhadap manajemen, peningkatan berkesinambungan, pendekatan faktual dalam pengambilan keputusan, hubungan pemasok yang saling berkontribusi. Selanjutnya yang ketiga yang akan kita bahas yaitu dimensi mutu dan pelayanan rumah sakit. Adapun dimensi mutu dalam pelayanan rumah sakit ini adalah yang pertama itu efektif. Efektif ini maksudnya pelayanan kesehatan yang erat pada basis bukti dan berhasil dalam meningkatkan luaran kesehatan individu dan komunitas berdasarkan kebutuhan masing-masing. Yang kedua yaitu mudah diakses. Maksudnya di sini pelayanan kesehatan yang tepat waktu, wajar secara geografis dan disediakan dalam kerangka yang tepat dan sisi keterampilan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga yaitu efisiensi. Maksudnya di sini pelayanan kesehatan yang memaksimalkan sumber daya dan menghindari pemborosan. Yang keempat yaitu diterima. Maksudnya yaitu pelayanan kesehatan yang mempertimbangkan pilihan dan aspirasi individu pengguna layanan dan budaya komunitasnya. Yang selanjutnya yaitu tidak berpihak. Maksudnya di sini yaitu tidak berpihak ini pelayanan kesehatan itu tidak berpihak kepada kualitas yang menerima konsumen atau tidak ada perbedaan di antara konsumen. Selanjutnya yaitu aman. Pelayanan kesehatan yaitu yang harus meminimalkan risiko yang ada. Selanjutnya yaitu yang keempat, kita akan membahas tentang mengukur mutu dan mengemukakan komponen dalam mengukur mutu pelayanan rumah sakit. Pengukuran merupakan konsep sentral dalam peningkatan mutu. Dengan pengukuran akan tergambarkan apa yang sebenarnya sedang dilakukan, sarana pelayanan kesehatan, dan membandingkannya dengan target sesungguhnya atau harapan tertentu dengan tujuan untuk mengidentifikasi kesempatan untuk adanya peningkatan mutu. Adapun langkah dalam pengukuran mutu yaitu yang pertama menyusun model konseptual, melakukan penapisan awal indikator kinerja yang ada dan critical review. Selanjutnya yaitu menetapkan indikator komplementer, melakukan pemilihan awal indikator, melakukan penelitian ekstensif, dan yang terakhir yaitu melakukan pemilihan akhir. Adapun komponen-komponen dalam mengukur mutu rumah sakit ini yaitu yang pertama komponen dalam indikator. Dalam indikator ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama tingkat kepentingan dan relevansi, yang kedua berpotensi untuk dapat digunakan dan hasilnya dapat ditindaklanjuti. Yang kedua adanya komponen untuk alat ukur, yaitu terbagi jadi beberapa. Yang pertama yaitu reliabilitas.
Yang kedua, phase validity, content validity, construct validity, serta beban untuk pengumpulan data. Yang terakhir yaitu proses pemilihan komponen pengukuran, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, klasifikasi pernyataan hasil indikator kinerja yang baik, diawali dengan pernyataan hasil yang baik dapat dipahami dan disetujui oleh semua orang. Yang kedua, disusun daftar kemungkinan komponen yang ada. Yang ketiga, lakukan penilaian pada setiap sumber, setiap indikator yang memungkinkan. Dan yang terakhir yaitu pilih isi komponen kinerja yang terbaik. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.